Perkenalkan, nama saya Sani Revalina Abigail dengan NIM 2209116064. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Technopreneurship. Yang pertama merupakan pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship. Kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan, inovasi, dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai serta kemampuan yang menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Selanjutnya merupakan pengertian dari technopreneurship. Technopreneurship terdiri dari dua kata, yaitu teknologi yang artinya teknologi dan entrepreneur yang artinya orang yang mempunyai mimpi dan berani untuk mengambil resiko. Dari pengertian yang di atas dapat disimpulkan bahwa technopreneurship dapat diartikan sebagai sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Selanjutnya perbedaan antara entrepreneurship atau kewirausahaan dengan technopreneurship. Yang pertama, technopreneurship, para pelaku usaha dituntut memiliki pola pikir yang revolusioner, mengingat perkembangan bisnis berbasis teknologi sangat pesat. Sedangkan entrepreneurship, para pelaku dituntut untuk selalu mampu memberikan motivasi baik untuk diri mereka sendiri maupun tim. Pada technopreneurship, para pelaku memiliki pengalaman yang terbatas, namun tetap fleksibel tergantung dari perkembangan teknologi itu sendiri. Sedangkan entrepreneurship, gaya manajemen usaha tergantung dari pengalaman serta profesionalitas seorang entrepreneur. Pada technopreneurship, sifat usahanya tergantung pada teknologi, sedangkan entrepreneurship memiliki potensi pertumbuhan usaha dalam skala nasional sangat cepat, namun lambat untuk skala global. Berikut ini merupakan jenis-jenis model bisnis. Yang pertama, model bisnis Razorblade merupakan suatu strategi pemasaran di mana sebuah perusahaan menjual produk dasar dengan harga yang relatif rendah. Yang kedua, model bisnis subscription. Produk atau layanan yang memerlukan pengulangan pembelian secara berkala, seperti melalui layanan streaming musik atau video. Model bisnis jenis ini mendapat keuntungan dari biaya berlangganan konsumen. Yang ketiga, terdapat model bisnis marketplace. Marketplace adalah sebuah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu secara online. Marketplace ini dapat berupa website atau aplikasi. Model bisnis ini memerlukan investasi besar dalam pengembangan platform dan pemasaran, namun dapat memberikan skala yang besar dan keuntungan yang menjanjikan. Dari model yang ada ini, menurut saya model bisnis yang paling cocok adalah model bisnis yang bisa disesuaikan dengan karakteristik atau bentuk perusahaan dan sesuai dengan tujuan bisnis yang dimiliki. Selanjutnya, manfaat menerapkan model bisnis. Yang pertama, membantu dalam penentuan produk yang akan dijual. Model bisnis yang dipilih dapat mempengaruhi jenis produk atau layanan yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Misalnya, jika perusahaan memiliki model bisnis berlangganan, maka produk atau layanan yang ditawarkan haruslah sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang memerlukan pengulangan pembelian secara berkala. Yang kedua, membantu dalam menentukan target pasar. Model bisnis yang dipilih juga akan mempengaruhi target pasar yang dituju oleh perusahaan. Setiap model bisnis memiliki karakteristik pasar yang berbeda, sehingga pemilihan model bisnis dapat membantu dalam menentukan segmen pasar yang paling cocok untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, membantu untuk menentukan nilai jual dari produk yang akan dijual. Model bisnis dapat mempengaruhi cara perusahaan menentukan nilai jual produk atau layanan. Misalnya, dalam model bisnis berlangganan, nilai jual produk mungkin didasarkan pada keunggulan layanan yang ditawarkan secara berkelanjutan. Sementara dalam model bisnis penjualan langsung, nilai jual produk mungkin lebih dipengaruhi oleh harga yang kompetitif. Selanjutnya merupakan keterkaitan technopreneurship dengan revolusi industri 4. Peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4 sangat terkait erat, karena keduanya berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dan inovasi dalam bisnis, di mana pada revolusi industri 4 semua proses dilakukan secara sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitasnya. Keterkaitan yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi.
Teknopreneurship dan revolusi industri sama-sama mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk atau layanan yang lebih inovatif. Kedua, globalisasi bisnis. Era digital dan revolusi industri telah membuka pintu bagi teknopreneur untuk menjalankan bisnis secara global. Dengan adanya hal ini, maka akan meningkatkan peluang besar bagi teknopreneur untuk mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk atau layanan mereka ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya merupakan strategi pengembangan produk yang baik. Yang pertama, melakukan riset pasar untuk menentukan feasibility suatu produk atau jasa. Yang kedua, membuat produk atau jasa yang berdasarkan teknologi tinggi atau bernilai tambah tinggi. Yang ketiga, melakukan pengujian pasar untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang dihasilkan dapat menemukan pasar dan dijual dengan mendapatkan keuntungan. Keempat, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan produk atau jasa, seperti dana, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Yang kelima, membangun citra produk baru dengan menggunakan strategi marketing dan public relation. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.